dengan sholat seorang itu kemudian mencurahkan persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan perantaraan sabar dan sholat. Jadi seorang yang mendirikan sholat adalah orang yang menghubungkan dirinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia insyaallah akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan dari sholat itu adalah agar manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kedudukannya adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan isyarat kenapa orang-orang mukmin itu jangan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pelindung, teman dekat mereka, bahwa itu mempunyai konsekuensi adanya kemungkinan untuk murtad, keluar dari agama Islam. Karena pertemanan yang baik itu akan membawa kepada kebaikan, sementara pertemanan yang buruk itu juga akan berkonsekuensi membawa kepada keburukan. Maka di ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan siapa yang seharusnya dijadikan sebagai wali, pelindung oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu itu hanyalah Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, allazina yuqimunas shalah yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah dan menunaikan zakat, wa hum raki'un pada saat mereka itu rukuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan siapa yang seharusnya dijadikan pelindung oleh orang-orang yang beriman. Siapa yang seharusnya dijadikan sebagai teman dekat bagi orang-orang yang beriman. Pelindung dari orang-orang yang beriman yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Allah. Jadi pelindung utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mukmin itu memohonkan segala keperluannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam urusan apapun seorang mukmin itu mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, kemudian Allah lagi, dan Allah lagi di dalam kehidupannya. Apapun persoalan kehidupan yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, tempat mencurahkan segala persoalan di dalam kehidupannya. Wali, ketika Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai walinya, sebagai pelindungnya, maka sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu akan mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai walinya, sebagai pelindungnya, tempat dia mencurahkan segala persoalan kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk bagaimana seharusnya dia melangkah, bagaimana dia seharusnya menata di dalam kehidupannya. Allah, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan rasulnya, di mana di dalam ayat ini sesungguhnya yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala katakan innama waliyukumullahu. Wali yang disebut di sini adalah tunggal. Sementara kalau berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan aulia. Semua itu adalah kemudian aulia, sedangkan di sini adalah wali, yang isyaratnya bahwa penolong utama itu memang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul di sini tentu saja adalah orang yang juga menggantungkan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang beriman, mereka juga adalah orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang muslim, seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai teman dekat, teman curhat di dalam persoalan, di dalam kehidupannya, itu karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana persoalan kehidupannya juga akan menjadikan dirinya sebagai sandaran, karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mukmin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai walinya, itu juga karena kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan siapa orang-orang yang beriman yang hendaknya dijadikan sebagai wali, pelindung, teman dekat, teman curhat di dalam persoalan kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman yang dia itu mendirikan salat. Jadi tetap sekali lagi kedudukannya di sini adalah karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendirikan salat sebagai satu bentuk hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan bahwa batas antara seorang antara keimanan dengan kekufuran itu adalah salat. Salat merupakan satu wasilah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, seorang itu kemudian mencurahkan persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan perantaraan sabar dan sholat. Jadi seorang yang mendirikan sholat adalah orang yang menghubungkan dirinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia insyaallah akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan dari sholat itu adalah agar manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kedudukannya adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa yu'tunaz zakah, dan dia juga menunaikan zakat. Memberikan zakat. Baik zakat wajib, tentu saja kalau yang disebutkan di sini adalah minimal hal-hal yang wajib. Wa hum raki'un, di mana dalam riwayat sababun nuzul dari ayat ini, kenapa kemudian disebutkan dengan wa hum raki'un, ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali bin Abi Thalib itu sedang sholat tatawu, sedang ruku, tiba-tiba ada pengemisnya kemudian minta. Ini pengemisnya juga kurang tahu sikon itu. Ada orang sholat kemudian dia mengemis kepada orang yang sedang sholat. Ya entah kenapa, apa mungkin kurang tahu. Karena memang kadang-kadang kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah, dalam hadis Nabawi, ada keluguan juga dari orang-orang Badui dalam persoalan-persoalan kehidupan mereka. Misalnya apa yang terjadi kepada seorang Badui yang datang ke masjid dan kemudian dia kencing. Itu kan menunjukkan adanya keluguan, tidak tahu tentang apa dan bagaimana sesungguhnya masjid, sehingga sahabat Rasulullah SAW itu kan marah, itu mau dipukul itu. Ini sembarangan saja datang ke masjid kemudian kencing. Tapi kata Rasulullah SAW, sudah, biarkan saja, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Pamare kelu, ini serba cekek. Setelah itu kata Rasulullah SAW, ambil air kemudian disiram, dan orang Badui itu kemudian diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Masjid ini adalah tempat untuk ibadah, tempat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang suci, tidak layak dijadikan tempat untuk menunaikan hajat seperti itu. Jadi di sini kemudian Rasulullah SAW kan memahami bahwa orang Badui ini tidak tahu bahwa masjid harusnya seperti itu, disangka tempat biasa. Padahal itu adalah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadah bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti persoalan ini juga, peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib itu sedang sholat, sedang ruku.
ini kok tiba-tiba ada peminta-minta. Ini kan juga menunjukkan keluguan gitu. Apa mungkin dia tidak tahu ini orang sedang sholat gitu. Kalau mungkin sedang duduk-duduk itu kan ada datang peminta pengemis, itu mungkin wajar. Ini sedang sholat dan dalam riwayat itu dikatakan sedang ruku itu. Datang pengemis atada kepada orang yang sedang sholat, yang menunjukkan keluguan. Mungkin dia tidak tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang sholat. Di mana kemudian dikatakan fatasaddaqa alaihi bi khatami. Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil cincinnya. Jadi mengambil cincinnya diberikan kepada pengemis yang meminta-minta di dekatnya. Sehingga dari sini kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa gerakan kecil dari sholat itu tidaklah membatalkan sholat seperti halnya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ada datang peminta-minta karena kebaikan hatinya dari Ali bin Abi Thalib, walaupun dia sedang sholat, cincinnya kemudian dibuka, diberikan kepada pengemis itu, ya supaya tidak mengganggu juga. Sebab kalau dibiarkan mungkin akan terus nadah di depannya. Wahum raki'un. Jadi walaupun pada saat itu sedang ruku, itu tetap menunaikan apa yang menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, baik zakatul wajibah atau dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain sedekah. Sedekah wajibah atau sedekah tatawwu. Sedekah wajibat itu yang kita kenal dengan nama zakat. Sedangkan sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah, yang tidak wajib, ya seperti halnya infak, sedekah yang kita kenal dalam keseharian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wali kamu, pelindung kamu, tempat kamu mencurahkan persoalan. Kalau kamu ada persoalan dalam kehidupan, rahasia-rahasia yang berkaitan dengan persoalan mukmin, itu yang utama tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada Allah sajalah manusia itu seharusnya mencurahkan persoalan kehidupannya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Manakala dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, maka Allah Subhanahu wa taala yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan dirinya dari kegelapan menuju cahaya. Dia akan diterangi di dalam kehidupannya sehingga tahu apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya dia rencanakan. Jadi persoalannya akan diterangi, tahu persoalan, tahu kemudian bagaimana dia menyelesaikannya. Sebab kalau seorang berada di dalam kegelapan kan dia tidak tahu mau melangkah kemana, dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya, dia tidak tahu, ya meraba-raba saja itu kan. Dia melangkah meraba-raba karena tidak tahu, tidak jelas. Tapi ketika sudah terang, dia akan tahu apa yang ada di depannya, apa yang ada di sampingnya, kemana dia seharusnya melangkah, sehingga tidak jatuh ke dalam jurang, tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak dia inginkan. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu wa ma yantiqu 'anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ijtihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang tepat, maka Allah Subhanahu wa taala yang meluruskannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa orang-orang yang beriman yang hendaknya dijadikan sebagai wali, sebagai pelindung, teman dekat, teman curhat, itu adalah yang menunaikan kewajiban-kewajiban asasi di dalam Islam, yaitu menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Karena dua hal ini merupakan
bagian dari hal-hal yang utama yang biasa dilakukan oleh seorang muslim yang dia tidak bisa terhindar darinya. Kenapa tidak disebutkan dengan menunaikan ibadah haji misalnya? Karena ibadah haji itu hanya bagi yang mampu gitu. Tapi tentang sholat, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban ini. Dimanapun dia berada, maka dia tetap mendapatkan kewajiban sholat itu. Entah dia ada di sini ataupun dalam saat bepergian, dia tetap mendapatkan kewajiban sholat, sehingga dia harus menunaikannya. Bahkan saat sakit pun dia masih mendapatkan kewajiban sholat sebagai satu kewajiban utama yang harus dilakukan dalam sehari semalam. Yuqimunas sholah. Demikian juga yu'tunaz zakah, menunaikan zakat sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Oman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataqullah. Yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataqullah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya rezekinya dalam kadar yang sedikit, hendaklah dia menginfakkan sebagian dari hartanya mimma ataqullah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi artinya tetap ada hal yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan infak sedekah ini sesuai dengan kemampuan, termasuk sedekah zakat fitrah itu kan semua kemudian diperintahkan, baik yang kaya ataupun yang miskin. Yang miskin sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban di luar kemampuan dari hamba. Jadi ini yang disebutkan adalah dua kewajiban utama yang tidak bisa dipisahkan, yang kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, ada dari golongan yang awalnya ketika Rasulullah SAW hidup mereka menunaikan dua-duanya, tapi kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka kemudian berusaha untuk memisahkannya. Nusolli wala nuzakki, kata mereka, kami akan tetap sholat tapi kami tidak mau lagi untuk menunaikan zakat. Karena pemahaman yang salah dari mereka tentang zakat, disangka zakat itu seperti halnya upeti yang pernah terjadi pada masa kerajaan, yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya, diberikan penguasa kepada rajanya. Padahal di dalam Islam zakat itu bukanlah seperti itu. Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang miskin, dan ada asnafnya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Jadi berbeda dengan upeti. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai tempat curhat tentang persoalan hidupnya, wa rasulahu, dan juga rasul, walladzina amanu, dan orang yang beriman yang disebutkan kriterianya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizballah, golongan Allah, pasukannya Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendapatkan kemenangan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan manakala seseorang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk curhat persoalan kehidupannya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman dekatnya, teman untuk mencurhatkan persoalan hidupnya, juga orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka sesungguhnya Hizbullah, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah partainya Allah, itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, wa may yunasir dinallah bil iman wat tawakkul alaihi wa yu'aziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin duna adaihim fa innahu huwal faizun najih. Jadi siapa yang menolong agama Allah dengan keimanan, dengan percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong orang-orang yang beriman, tidak kemudian menolong orang-orang yang memusuhinya, fa innahu huwal faizun najih, maka dia itu adalah yang jadi orang yang sukses, orang yang selamat. Wa huwal ladzi yuhaqqiqun nasra wal ghalabah, dialah yang dengan itu akan mewujudkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka akan datang pertolongan dari Allah, dan itu memang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah itu telah menyatakan la aghlibanna ana wa rusuli, bahwa saya dan rasul-rasul saya itu pasti akan menang. Innallaha qawiyyun aziz, sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Sampai ayat ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun, mereka itulah hizbullah, golongan Allah, partainya Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, ketahuilah sungguhnya golongan Allah, jadi mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya di dalam ayat ini, dalam dua ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman bahwa keberuntungan di dalam kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat itu manakala seorang hamba itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan utamanya. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada persoalan, maka dia mencurahkan persoalannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian di dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala kan sudah menegaskan tentang persoalan tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, dialah Allah yang ahad esah, Allahus samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya manakala seorang hamba itu benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai as-samad ini, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Sehingga dalam satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan kemudian juga disebutkan tentang sifat-sifat as-samad ini. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi itu tentang siapa yang seharusnya dijadikan sebagai wali, pelindung dari orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan isyarat bahwasanya mereka itu menunaikan zakat, menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan zakat, jadi menunaikan salat kemudian menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk memberikan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi orang yang beriman yang diisyaratkan itu juga adalah yang punya dua hubungan tadi, dua tali, hablum minallah dan hablum minan nas. Tali dengan Allah Subhanahu wa taala berupa salat, sementara tali dengan manusia itu adalah hubungan baik dengan memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Manakala itu dilakukan, maka janji Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan mendapatkan kemenangan, menjadikan mereka sebagai orang yang beruntung bukan hanya di dunia akan tapi juga kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.